Assalamualaikum sahabat Abdul Kalik Saputra. Oke, hari ini aku masih ada di dapurnya kolam renang. Hari ini kita mau masak lagi ya. Ayo ikut aja langsung kita ke dapur, yuk berangkat. Nah, kita siapkan bahan-bahannya. Aku udah siapkan daging giling. Nah, daging giling kira-kira setengah kiloan. Lalu aku goreng bawang merah, bawang putih cukup, bumbunya cukup bawang merah, bawang putih aja. Kita goreng dia sampai harum. Nah, setelah harum begini kita angkat aja. Ayo. Setelah kita angkat, nah kita coba dinginkan sebentar, lalu kita campur aja ke dagingnya tadi. Kita lempar-lempar aja, tapi jangan terlalu jauh ngelemparnya, pas-pas. Nah, kita blender separuh dari daging tadi sampai halus bersama bawang-bawangnya sama bumbu-bumbunya. Kita blender, kita masukin batu es, lalu kita kasih dia telur. Nah, kita blender sampai halus dia, sampai benar-benar halus blender. Nah, ini hasilnya. Gabungin ke yang daging yang masih utuh separuhnya, biar ada grindel-grindelnya gitu kan kalau kita makan nanti. Nah, enak ini, sehingga terlalu polos banget. Nah, jadi daging yang tersisa nanti, terus daging yang nggak digiling itu jadi grindel. Kita kasih bumbu lada secukupnya, lalu kita kasih juga chicken powder cukup. Itu aja bumbunya. Lalu kita aduk-aduk deh, kita semak-nyemek, kita aduk-aduk, kita ubek-ubek, kayak ngubuk-ngubuk kolam gitu kan, sampai dia benar-benar rata hasilnya. Kita ubek-ubek terus. Nah, selanjutnya kita kasih tepung tapioka, terserah kita mau setengah kilo, daging setengah kilo, dagingnya tepungnya setengah kilo, nggak masalah. Kalau mau dikit aja juga nggak masalah. Yang penting hasilnya beda-beda memang. Kalau pengen enak banget ya tepungnya jangan satu-satu, tepung satu sama setengah. Tapi karena kita pengen tahu hasilnya, kita kasih setengah-setengah, daging setengah, tepung tapiokanya setengah kilo. Oke, kita aduk rata. Kita aduk bener-bener rata, harus rata. Selanjutnya kita kasih air. Nah, kita pengen adonan itu lembek, jadi enak. Nanti buatnya jadi enak, ngerebusnya lebih enak. Rebusnya kita benar-benar aduk dia sampai kita menginginkan sebagaimana lembutnya gimana. Sampai kita inginkan lembutnya seberapa, nanti kita rasakan. Nah, begini. Jadi untuk mengikatnya ini biar nggak terlalu lembek juga. Nah, jangan lupa kita nanti kasih. Nah, kita benar-benar kita rasakan. Nah, benar-benar apakah udah benar-benar pas adonannya. Kita tambah tepung terigu. Nah, tepung terigu nggak usah banyak, untuk sebagai pengikatnya aja. Jadi dia tidak terlalu lembek hasilnya. Tepung terigu itu untuk juga mengenyalkan gunanya, mengenyalkan adonan. Nah, kita aduk sampai rata lagi. Nah, kita aduk sampai rata, kita rasakan lagi kelembutannya sebesar sampai mana. Ini nanti kita, kalau udah begini nanti kita tambah lagi air. Kita tambah lagi air sampai dia benar-benar, kalau dipegang itu jatuh, kalau diangkat jatuh dia. Lembeknya begitu, lembutnya segitu lembutnya. Kalau diangkat langsung dia meleleh. Nah, ini belum, nih masih dia belum jatuh. Nah, kita kasih air lagi, kita tambah air lagi, biar dia benar-benar kalau nanti mau rebus enak, gampang. Kita aduk lagi rata, kita ubek-ubek lagi rata sampai rata. Nah, ini udah enak nih kayaknya nih. Nah, udah jatuh dan begitu.
Jangan lupa dirasain rasanya. Bumbunya cukup bumbu chicken powder aja. Udah enak itu. Nah, kita siapkan perebusnya. Kita biarkan dia. Nah, ini kita pergunakan botol bekas, botol kecap yang ada buka tutupannya gini. Nah, itu ada bulatannya, jadi gampang nanti kan. Nah, kita coba itu. Nah, nih kita potong aja pantatnya. Ya, daripada tidak ada alat yang lain, kita bisa pakai alat ini juga. Jadi nggak usah bingung-bingung mau ngerebusnya nanti. Oke, udah kita potong semuanya. Nah, pastikan botolnya udah bersih, benar. Jadi airnya jangan terlalu mendidih, air jangan sampai mendidih. Nah, oke, kita tutup botolnya, kita isi. Nah, mantap nih, isi sampai dia padat, sampai dia penuh. Nah, lembek kan? Ya lembek, jadi dia tidak terlalu keras juga nanti jadi hasilnya. Oke, dan selanjutnya pastikan ini benar-benar padat gitu. Nah, jadi dan nekannya nanti padat juga, padat gitu, deg-deg, biar padat dia, tekan-tekan. Selanjutnya kita coba. Nah, hasilnya ini. Masa kita pijit-pijit, ya udah biarin aja jatuh dia. Tapi sabar. Nanti jatuh sendiri dia. Airnya jangan mendidih. Cukup udah panas, kecilin. Kecilin. Nanti dia matang. Oke, kita cetak dia sampai habis adonannya. Nggak bisa habis banget. Nanti kita tambah lagi, nanti cetak lagi. Oke, ini kalau udah ngapung nanti baru matang. Nah, kita kasih es batu. Setelah nanti hasil rebusannya, kita kasih es batu biar lekas pendinginannya. Nah, ini udah ngapung gini, udah bisa kita angkat. Nanti udah ngapung. Kira-kira dari ngapung itu biarkan ya 1 menit atau 30 detik, 1 menit lah ya. Nah, baru kita angkat. Nah, jadi kriwil dia. Nggak mulus, tapi kalau pengen mulus hasilnya, mulus rata gitu kan, harus benar-benar halus, giling semuanya halus. Nah, oke. Nah, kita masukkan ke dalam air pendingin biar proses jusnya itu masih ada di daging itu ya, jadi tidak terbuang, jus daging itu tetap utuh di dalamnya, jadi madat lagi dia dalam. Nah, setelah benar-benar dingin, kita potong-potong sesuai selera. Nanti kita mau kita tusuk-tusuk juga pakai tusukan sate. Kayak kalau orang bilang sempol, tapi kalau di kami ball stick. Kita buat ball stick ini, ball stick. Nah, kita buat ball stick, kita potong sesuai selera. Oke, kita potong-potong sampai habis. Sesuai selera aja motong-motongnya. Oke, kita susun, kita siapkan, kita sisihkan ke tempat yang lain setelah kita potong-potong semuanya. Nah, selanjutnya ini kita ini makan begini aja udah enak, udah mantap, udah enak. Tinggal cocol-cocol pakai saus sambal tuh udah enak. Tapi kita pingin digoreng nanti sama telur, kita goreng sama telur. Nah, oke, kita tusuk-tusuk dia kayak jadi sate. Mantap ini, enak, jamin enak ya. Balstik, kalau kita balstik, kalau di tempat saya di Medan kita sebut balstik. Jadi sempol. Oke, udah selesai, kita tusuk semuanya. Pastikan kita tusuk selesai sampai habis
Hati-hati kena tangan, jangan tusuknya pakai tenaga, pakai hati aja nusuknya biar hasilnya enak juga. Oke teman-teman, yang penting kita ngerebusnya harus matang, jadi hasilnya juga jadi bagus. Jangan belum matang dari angkat, nanti hasilnya tidak enak. Nah, selesai sudah. Selanjutnya kita proses menggoreng. Mantap, top. Nah, kita kasih telur, 2 butir telur kita pecahkan. Lagi cuman kita campur aja pakai tepung. Oke, selanjutnya kita kasih tepung maizena sedikit sebagai campurnya. Nah, kalau perlu kita kasih air juga sedikit aja. Kalau enggak juga enggak masalah. Oke, kita aduk rata, pastikan rata tercampur. Nah, kita celupin. Kita goreng. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, pastikan minyak panas, jangan dingin. Pastikan minyak panas. Nah, jangan goreng gitu. Emang kalau telurnya kurang ini ngebuyar gitu. Set, mantap. Saat itu penggorengan yang panci, yang wajan, yang kuali susah. Kalau bisa panci lebih kecil. Nah, jadi dia berdiri gorengnya. Oke, kira-kira cukup kuning. Telurnya ada kuning dan matang, kuning kita angkat aja. Nah, siap kita santap. Selesai sudah. Nah, enak banget untuk cemilan di rumah, buat di rumah aja ya kan. Jadi anak-anak tidak jajan yang di luar yang mungkin kita kurang tahu kan kebersihannya atau campurannya. Nah, kita lebih baik buat di rumah ya enggak. Mantap. Nah, kita susun rapi dulu ya. Setelah rapi, jangan lupa kita ini makannya pakai saus saja bisa, saus yang diolah atau ya saus cocolan kan, sambal tomat. Siap kita selesaikan. Kita cobain dulu ya. Kita mau cobain nanti. Nah, itu sausnya udah aku jadi, asal aja nih sausnya. Yang penting kita coba dulu. Sausnya sambal tomat, sambal cabai, kasih kecap dikit. Udah enak loh. Nah, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lembutnya mantap, kenyalnya oke. Pokoknya mantap ini bro. Mantap. Oke, terima kasih. Menu udah selesai. Jangan lupa selalu berbuat baik, jangan pernah tinggalkan sholat, kerjakan sholat tepat pada waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.